channel Variety. Yuhu. Halo guys, apa kabar nih? Jadi teman-teman, di video ini Kak Vale akan bahas mengenai segitiga kongruen ya. Sebelumnya kita pahamin dulu nih guys, apa sih kongruen itu? Apa sih sebangun nih? Apa bedanya antara sebangun sama kongruen? Teman-teman, kalau kita ngomongin kongruen itu artinya tuh sama banget, sama persis. Entah ukurannya ataupun besar sudutnya di dua bangun itu atau lebih ya teman-teman. Ini kita ngomongin dua bangun deh. Dia tuh akan sama panjangnya, terus sudutnya juga akan sama. Jadi benar-benar benda yang sama. Ibarat kata teman-teman punya buku. Ini deh. Ini ya. Ini Kavale, ambil dari buku ya Kavale. Jadi di buku ini otomatis tiap lembarannya ini teman-teman, dia itu adalah lembaran yang kongruen. Dua persegi panjang yang kongruen gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu punya panjang yang sama, lebar ya sama, ukurannya lebar dan panjangnya sama, dan juga sudut-sudut yang sama yang bersesuaiannya ya, sama-sama 90 derajat. Oke, begitupun dengan yang segitiga guys. Jadi kalau yang segitiga tuh kalau kongruen berarti gimana sih? Ya berarti otomatis sisinya akan sama semuanya dan juga sudutnya otomatis akan sama ya. Tapi sebenarnya nggak harus kelihatan semuanya, nggak harus kayak oh harus ketahuan sisinya semua sama sudutnya semua, enggak. Makanya sekarang kita belajar ya ini tentang sifat dua segitiga yang kongruen. Kalau sebangun gimana kak? Kalau sebangun itu berarti panjang sisinya nggak sama nih teman-teman, tapi perbandingannya sama ya. Jadi kayak misalnya segitiga yang satu itu adalah 2 kali lipatnya segitiga yang satunya lagi yang kedua, tapi sudutnya mereka harus sama besarnya ya. Misalnya yang ini sama sisi nih, yang gede, yang 2 kali lipatnya yang ini itu sama sisi, jadi 60 derajat semuanya karena sama sisi kan, semua sudutnya juga sama. Begitupun dengan yang ini 60 derajat semuanya, maka mereka bisa dikatakan sebangun. Misalnya yang ini tuh panjangnya 3 cm 3 cm 3 cm semuanya, semua itu 3 cm, sedangkan yang ini 6 cm semuanya ya, maka perbandingannya kan jadi 1:2. Nah berarti mereka adalah dua segitiga yang sebangun. Kalau teman-teman bilang apakah kongruen itu udah pasti sebangun? Iya, kongruen itu udah pasti sebangun dan sama. Tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Kenapa? Karena sebangun itu cuma kayak yang penting sudutnya sama nih, sama perbandingan sisinya itu bisa sebanding di antara semua sisinya gitu. Jadi kayak perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Yang bersesuaian itu maksudnya yang sebelah kiri dibangun yang satu juga sebelah kiri dibangun yang satunya gitu ya. Apakah mereka sebanding dengan kalau kita bandingkan dengan sisi-sisi yang lain, yang di bawah kah, yang di tingginya kah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya guys. Kita ke dua segitiga yang kongruen ini nih sekarang. Oke, kita lihat dulu ya sama-sama ya untuk sifat-sifatnya nih. Oke, ini dia sifat-sifatnya. Yang pertama, kita bisa ngelihat dari sisi-sisinya nih teman-teman ya. Dari sisi-sisinya si segitiga itu kita lihat apakah mereka tuh sama. Contoh di sini Kak Vale udah punya ada segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Kalau kita rangkumin ya, Kak Vale tulisin deh ya di sini ya. Kalau kita tulis di sini teman-teman, kita perhatiin ini ada tanda sama gini, jadi AB itu sama dengan DE panjangnya ya. Terus BC itu sama dengan EF, terus AC sama dengan DF. Teman-teman boleh diperhatiin semuanya ya. Nah ini ketiga sisi yang bersesuaian yang sama, maka mereka memenuhi syarat apa? Sisi, sisi, sisi. Kalau udah ada tiga sisi yang sama panjangnya, sama persis, otomatis kan mereka adalah dua segitiga yang sama banget. Ya nggak? Yang kongruen kan gitu. Nah sekarang kita lanjut ya ke yang kedua. Nah kalau seandainya nih, siap dulu deh. Nah sekarang yang kedua.
Gimana kalau nggak semua sisinya diketahui? Gimana kita bisa tahu kalau dua segitiga itu sama banget nih? Nah, kita bisa melihat dari sisi dan sudutnya. Jadi gimana nih kalau seandainya ada dua buah sisi diketahui dan satu sudutnya itu sama? Contoh di sini ada segitiga A, B, C, dan D, E, F. Ya kan? Nah, ini si sudut A itu sama loh dengan sudut D. Udah gitu, si AB dan DE itu sama panjangnya. Juga AC dan DF itu sama panjangnya. Sekarang Kak Valen mau tulisin dulu ya teman-teman ya. Jadi kayak ditulisin yang rapihnya gitu ya. Kita tulisin dulu di sini pertama sisinya dulu nih. Di sini sisi AB dulu yang Kak Valen tulis deh ya. AB itu sama dengan DE. Ya. Habis ini kita lanjut ke sudutnya nih ya. Oh, sebentar. Dulu ya. Nah, terus kita ke sudutnya. Ada sudut apa ini? Nah, teman-teman ini boleh tulis sudut A. Ya, langsung sudut A aja. Karena dia nggak ada garis yang lainnya kan. Atau menulis BAC juga boleh. Bebas. Terserah teman-teman aja ya. Ngertinya yang mana. Kalau mau nulis K, aku mau nulis BAC. Boleh nggak? Boleh. Ini sama dengan sudut D. Oke, satu lagi. Ada panjang sisi yang sama. AC itu sama loh dengan DF. Maka mereka ini memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Gimana sih selain kayak gini Kak? Contohnya, contoh ada dua buah segitiga siku-siku ya. Ceritanya ada dua buah segitiga siku-siku nih teman-teman. Kak kalian bikin deh di sini. Ini satu lagi berarti karena mereka kongruen otomatis sama ya. Apalagi pakai ini aja ya guys. Ini. Oke. Misalnya gini, ini adalah segitiga A, jangan ABC lagi ya, nanti nyaru. Misalnya gini aja deh. Ini apa? Nggak usah pakai huruf deh ya. Pokoknya ini diketahui panjangnya di sini 3 cm. Oke. Ini tingginya 4 cm. Ini diketahui siku-siku misalnya. Oke. Ada satu buah segitiga juga 3 cm. Siku-siku 4 cm. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini 3 cm. Ya, terus ininya 4 cm tingginya. Alasnya 3 cm, tingginya 4 cm. Terus dia siku-siku. Waduh, ntar dulu kafalnya menghalangi gambar seperti ini. Atas. Layang-layang di atas. Nah, gini ya teman-teman ya. Coba ya kita lihat nih sama-sama. Ini otomatis sisi miringnya jadinya berapa? Ya kalau pakai Pitagoras kan dapat 5 cm ya. Pakai Pitagoras. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16. 25 diakarin jadi 5. Ya. Nah, yang satu udah pasti juga akan jadi 5 cm gitu. Ini contoh sederhananya kalau sisi sudut sisi diketahui dua buah sisinya dan satu sudutnya diketahui. Contohnya kayak gini. Ada dua buah segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sudut sisi sudut nih, teman-teman. Oke, sudutnya diketahui 2 ya, sisinya yang diketahui 1 gitu. Maka mereka udah pasti segitiga yang kongruen, udah pasti. Kenapa? Jadi gini guys, kalau misalnya kafalnya punya satu buah segitiga, dan ini kita ngarang segitiga aja ya, kafalnya bikin asal aja. Aduh, jelek ya, nggak apa-apa lah ya. Ini soalnya langsung nih nggak pakai garis-garis. Nah, misalnya gini ya, ini ada segitiga namain aja ABC. Oke, di sini misalnya kafalnya tulis ini 30 derajat gitu ya. Terus ini 40 derajat, ini 30 derajat. Harusnya sih lebih ya dari 40 derajat. Ya udah. Ini kan cuma misalnya aja ya, teman-teman. Terus di sini diketahui dia misalnya jangan 3 cm lagi, 8 cm, ini 8 cm. Ini kafalnya permisalan aja ya. Ukurannya nggak sebenar-benarnya kayak gini. Nah, teman-teman sekarang begini. Kalau ada dua buah segitiga yang kayak gini ya, oh ini ukuran sudutnya sama nih 2. Yang satunya lagi sudutnya udah pasti sama nggak? Udah pasti sama. Kenapa? Karena satu buah segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi otomatis kita bisa mencari segitiga yang ini berapa ukurannya.
Iya nggak? Dari apa ya? Tinggal 180 dikurangi 30 sama 70 kan? Maka di sini 110. Mohon maaf ya guys, gambarnya tidak sesuai. Yang ini pun pasti akan sama. Jadi 110 derajat teman-teman. Ya. Ya udah, dari sini udah kelihatan. Oh, ini sudutnya sama. Apakah panjang sisinya akan sama? Kalau di sini satu udah ketahuan 8 cm, ya, terus sudutnya semuanya udah sama semuanya, otomatis dua sudut yang lain juga akan sama besarnya. Sekarang kita lihat dulu ya, dari sini yang diketahui nih gambar segitiga yang awal. Ini ada apa aja sih yang diketahui? Coba kita lihat ya. Ini kafalnya jangan hapus dulu ya yang ini ya. Kafalnya hapus dulu yang bawah yang tadi kafalnya coret-coret. Nah, lihat tidak? Berantak. Jadi kita rapiin dulu guys, bentar. Oke. Udah rapi? Oh, udah cakep. Oke. Kepala turun lagi ke bawah deh. Oke, baiklah. Oh, itu ada begini. Nah, ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kita berusaha tulisin apa aja yang diketahui. Pertama, sudut dari si A diketahui. Atau mau teman-teman tulis CAB atau BAC juga boleh ya. Sudut A sama loh dengan sudut B. Terus ada sisi AB panjangnya sama dengan sisi DE. Terus ada sudut B sama dengan sudut E. Maka mereka akan memenuhi syarat apa? Sudut, sisi, sudut. Ya, jadi kalau kita bikin kesimpulan nih dari yang tadi kita coba lihat, yang pertama ada 3 sisi diketahui, sisi, terus susi, terus su. Ya, 2 sisi 1 sudut, 2 sudut 1 sisi, dan ketiga-tiga sisinya diketahui. Sekarang kita akan lihat ke contoh soalnya nih teman-teman ya. Kebablasan. Buktikan segitiga PQS. PQS tuh berarti ini yang bawah nih teman-teman nih. PQS ya, ini dia. Dan juga SQR itu adalah dua buah yang segitiga yang kongruen, RSQ atau SQR lah, bolehlah nyebutin apa ya. Nah, teman-teman, coba kita lihat di situ apakah ada yang sama di antara kedua buah segitiga yang bawah ini dan juga yang atas. Ada. Yang mana nih yang sama? Udah jelas di sini ada si PS. Ya, jadi panjang PS satu sisinya itu sama dengan panjang segitiga yang QR. Ya, ini kafalnya coba arsir dulu ya, biar teman-teman tuh bisa bedain segitiga yang satu sama yang satunya. Ini kafalnya coba arsir. Karena arsir dulu ya. Nah, ini yang bawah ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang satu lagi. Warna pink deh. Nah, ini dia yang satu lagi. Nah, ini. Oke, gini ya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat buah-buah segitiga ya. Oke, ada PS itu sama dengan QR. Ada lagi nggak yang sama? Ada. Siapa itu? PQ. PQ sama dengan SR. Ya kan? Oke, kita dapat nih PQ sama dengan SR. Kita bisa tulis dulu deh. Bentar guys. Ini kalian mau lihat lagi yang lain. Kalau mau nambahin nanti. Nanti aja deh ya. Oke, kita lihat di sini ada PQ sama dengan siapa itu? SR. Dari tandanya udah kelihatan nih teman-teman, ini garis 2 nih garis 1 gitu ya. Baru 2 nih sisinya yang diketahui. Ada lagi nggak yang diketahui? Ada. Yang mana? Ini yang berhimpit. Ya, satu garis yang ternyata dipakai di segitiga yang bawah, ternyata juga dipakai di segitiga yang atas, ya kan? Jadi QS sama dengan SQ. Ya, mau teman-teman nulis QS sama dengan QS juga boleh sih, cuma biar ngebedain aja ya. Kalau QS tuh buat segitiga yang bawah nih, Q ke S gitu, yang atas berarti S ke Q gitu. Ya. Oke, kita udah lihat dari sini, berarti kita bisa buat kesimpulan apa? Ketiga sisinya itu sama panjangnya. Maka kita sudah memenuhi aturan si ketika sisinya sama panjang.
Maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen, ya, kongruen. Ya, oke gitu. Mudah-mudahan ngerti teman-teman. Kalau misalnya masih bingung boleh tanya di kolom chatnya ya. Oke, sekarang kita lanjut guys. Kita lihat ke yang berikutnya nih soalnya. Buktikan bahwa segitiga ABE dan CDE kongruen. Kak Vale akan arsir lagi ya biar kelihatan. ABE yang warna pink. Ini ABE, kasih warna pink di sini. Terus ada CDE. CDE yang warna ini stabilo. Nah, ini ya. Oke, sekarang teman-teman dari sini gimana nih caranya kita menentukan kalau mereka itu kongruen? Ingat tadi aturannya harus 3 sisi atau 2 sudut satu sisi atau 2 sisi satu sudut, ya. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa lihat dari si panjang yang sama dulu deh, sisi yang sama ada nggak? Ada. Yang mana? Ada tandanya tuh. AE sama CE. Oke, sekarang kita bikin ya di sini ya. Berarti panjangnya si AE itu sama dengan CE atau EC juga boleh dan nulisnya sama aja. Ya. Oke, udah nih kita tulis nih AE sama dengan CE. Ada lagi nggak sesuatu yang sama? Ada tandanya tuh di situ. Yang mana? Ini yang gambar lengkungan itu artinya sudutnya sama besar kalau kayak gitu ya. Oke, berarti kita udah punya nih di sini yang kedua. Kalau kita punya sudut A, nih ya, sudut A ini dia sama dengan sudut C ya. Teman-teman kalau mau nulisnya bukan A boleh, mau nulisnya sudut BAE gitu ya. BAE gitu. Terus yang ini nulisnya sudut DCE itu boleh ya. Pokoknya sudut yang kita maksud itu adalah yang tengah-tengah ini. Masih ada yang kadang Kak kalau ngajar gitu ya, kadang suka ada yang masih belum tahu nih soalnya. Nah, patokannya adalah yang tengah-tengahnya itu adalah letak sudutnya, yang huruf yang tengah-tengah ya. Oke, udah dapat nih. Ada satu sisi, ada satu sudut. Nah, berarti masih kurang satu lagi, entah itu sisinya, entah itu sudutnya. Yang mana nih teman-teman? Kira-kira kalau sisinya kita nggak ada yang kelihatan lagi nih, mana yang sama panjang, kita nggak bisa nentuin dari mana nih. Dari sudutnya ya. Kita lihat sudutnya di sini teman-teman, ini Kak Vale tandain ya. Dia tuh ada yang bertolak belakang loh, yang ini sama yang ini, ya kan? Kalau ada dua buah sudut bertolak belakang, maka besarnya akan sama ya. Jadi sekarang Kak Vale akan bikin ini sudut. Kak Vale jangan, kita nyebutnya jangan sudut E ya, karena sudut E bisa ambigu. Di sini ada 4 bagian, dia bisa jadi yang atas, yang kiri, yang kanan, atau yang bawah. Maka kita akan sebutinnya AEB aja. AEB. Kalau AEB jelas, ini yang atas nih AEB ya. Itu sama dengan sudut yang di bawah, yaitu CED atau DEC juga boleh. CED ya. Oke, berarti dari sini kita bisa simpulkan apa? Ada sisi, ada dua buah sudut yang bersesuaian, yang sama. Teman-teman boleh nulisnya itu sisu alias sudut, sisi, sudut. Ya, kebetulan kan letaknya ini sudut, terus sisi, terus sudut ya. Jadi kalau teman-teman mau tukar di bagian sini ya boleh. Ini Kak tukar ya, ini Kak kayak hapus. Ini ya kita tukar aja ya guys, ini kita hapus. Nah ini kita naikin dulu sedikit. Salah. Kita naikin. Ya naik semuanya. Oke, ini di sini aja. Sudut, sisi sudut ya. Nah sisinya Kak tulis nih di tengah. Biar kayak benar-benar nyesuaiin aja ya, biar teman-teman gak bingung ya. AE sama dengan CE, terus jangan lupa sudut AEB sama dengan sudut apa tadi? CED ya. Maka kita akan punya sudut, sisi, sudut. Nah gitu ya.
Jadi kita bisa simpulkan kalau segitiga ABE dan segitiga CDE kongruen. Nah, sudah deh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat ya. Buktikan segitiga BAC dan DAC kongruen. Oke, BAC-nya di sini. Oleh kasih stabilo biru muda. Jangan biru muda ya. Soalnya udah biru muda. Jangan biru muda deh. Ganti ya. Hijau. BAC gini. Dan juga yang satu lagi adalah kuning. Nah, gini ya, DAC kuning. Oke, gimana cara nentuin ya? Kita lihat di situ udah kelihatan banget. Ada apa? Sudut yang sama. Sudutnya siapa? Sudutnya ini dong, si D dan juga si B. Oke, sekarang kita tulis itu dulu ya. Jadi teman-teman kita bisa bilang kalau sudut D sama dengan sudut B. Ya, sudut D sama dengan sudut B. Oke ya, sama kan? Ya, oke, baiklah. Terus, abis itu teman-teman, ini kalau kalian mau nulisnya ADC boleh ya. ADC, ABC, itu nggak masalah, boleh-boleh aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apalagi yang kita ketahui di sini ada, apakah ada sisi yang diketahui teman-teman? Ada sisi yang diketahui. Yang mana? Sisi yang besar sama. Udah pasti sama. Tadi udah ada soal yang kayak gini juga soal. Yang AC, yang berimpit. Si AC itu dipakai di segitiga yang kuning, dipakai juga di segitiga yang hijau. Iya kan? Panjangnya sama. Kita bisa tulis AC sama dengan AC. Kalau teman-teman mau nulis AC sama dengan CA, boleh, nggak masalah. Ya. Oke, sekarang lah, apalagi nih di situ di gambar yang diketahui udah jelas apa? Si sudutnya yang bulat-bulat itu, ya. Oke, kita kasih nama sudutnya yang bagian atas, segitiga atas adalah DAC, segitiga yang bagian bawah adalah BAC. Nah, gini. Maka dari sini kita bisa simpulkan kalau apa yang diketahui ini? Sudut, sisi, sudut. Nah, benar gak? Benar. Kalau ada dua buah sudut dan satu buah sisi yang sama di antara dua buah segitiga itu, maka kita bisa bilang kalau dua buah segitiga itu adalah segitiga yang kongruen ya. Nah, ini Kak Fatih sedikit kesimpulannya. Keren. Dah. Oke guys, baiklah kalau begitu segini dulu aja video dari Kak Vale ya teman-teman, biar nggak kelamaan nih nontonnya, kayak aduh aku udah pusing banget Kak gitu, aku udah nggak sabar mau nyobain soal latihan yang kayak gini. Wede ya, pokoknya teman-teman gini, patokannya adalah 3 sisi yang diketahui semua, atau 2 buah sisi dan 1 buah sudut, atau 2 buah sudut dan 1 buah sisi ya. Kalau begitu segini dulu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak karena sudah nonton, semoga bermanfaat. Dadah. Bye-bye.